Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Erni Dwi Astuti. Saya dari SMKS Wali Songo Pacet. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Dan pada hari ini saya akan melakukan praktek pengambilan keputusan dengan mewawancarai Ibu Dewi sebagai Kepala SD Negeri Sajen 2. Mari kita ikuti bersama. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, hari ini saya mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Saya ingin mewawancara Ibu terkait bagaimana kebijaksanaan Ibu dalam upaya pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan terhadap masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Iya. Bisa saya mulai Bu Dewi? Bu Dewi, untuk pertanyaan pertama, Bu, selama Ibu menjadi Kepala SD Negeri Sajen 2 ini, adakah kira-kira suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya, Bu? Kalau seandainya ada, kira-kira bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Iya, terima kasih. Saya sebagai kepala sekolah di sini tentunya banyak sekali masalah-masalah problema yang harus kita selesaikan, dan itu merupakan tantangan bagi seorang kepala sekolah bagaimana menyikapi hal tersebut. Contoh ya, untuk masalah yang berkaitan dengan dilema etika, ini contohnya dalam pembelajaran penyelenggara sekolah mungkin ada anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi mereka kan ingin bersekolah di sini, tapi sebagai pihak sekolah, penyelenggara sekolah harus memfasilitasi anak-anak tersebut agar bisa bergabung dengan anak-anak yang lain pada umumnya. Yang jelas kita tidak boleh menolak, kita tetap menerima, walaupun memang dalam pengetahuan, kompetensi memang ada kekurangan, tapi kita harus memfasilitasi anak-anak tersebut biar bisa berkembang, biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sekolah sini, terutama dengan guru-guru, dengan anak-anak bisa bergabung bersama. Begitu Ibu. Bu, seperti yang Ibu sebutkan tadi ya Bu, dalam sejauh ini ya Bu, terkait yang saya pelajari di modul itu kan ada masalah-masalah di mana ada dua jenis dilema ya Bu. Ada dilema etika, kemudian ada juga pijakan moral Bu ya. Nah, dilema etika itu kan merupakan kebenaran lawan kebenaran, sedangkan kalau pijakan moral kan benar lawan salah ya Bu. Yang saya tanyakan di sini, menurut Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dia itu dilema etika atau pijakan moral Bu? Ya, terima kasih. Kalau dilema etika ya, mungkin kita harus bisa memahami dulu permasalahannya itu apa. Contohnya tadi ya, misalnya ada anak yang harus kita terima walaupun secara umum memang mereka jauh dengan anak-anak pada umumnya, kita mewadahi, termasuk keterkaitannya dengan orang tua, bagaimana orang tua bisa memahami bahwa anaknya tersebut memang ada kekurangan. Dengan guru-guru kita pahami juga, dengan teman-temannya, sehingga mereka menerima dengan baik, bisa bergaul dengan baik tanpa ada perbedaan kesenjangan walaupun kondisinya memang tidak pada umumnya gitu. Seperti itu. Bu. Bu Dewi, pertanyaan selanjutnya, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Ya. Bu, dan mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Dalam mengambil keputusan yang jelas kita kan harus berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, jadi tidak kita memberikan keputusan sepihak, tapi semua ikut berkolaborasi, bersinergi dengan guru-guru, dengan komite, dengan wali murid,
sehingga permasalahan yang terjadi itu memunculkan suatu kesepakatan yang baik. Nah, jadi penyelesaian yang baik, bagaimana menyikapi permasalahan tersebut, sehingga nanti ke depannya ini kita akan memberikan solusi yang baik, yang berguna bagi anak-anak, bagi orang tua, kemudian dengan sekolah. Seperti itu. Bu. Selanjutnya Bu, adakah langkah-langkah atau strategi yang biasanya Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti tadi Bu? Yang jelas dalam suatu permasalahan kan kita tidak tahu ya Bu ya, kapan itu ada. Tapi seandainya ada suatu permasalahan yang terjadi, harus kita selesaikan hari itu juga, dan tidak sampai permasalahan itu berlarut-larut sehingga menimbulkan problema dan permasalahan yang kemudian beberapa lagi berdampak yang tidak baik, sehingga harus kita selesaikan hari itu juga. Kita musyawarahkan dengan berbagai pihak yang lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Misalnya permasalahan itu muncul dari siswa, nah, kita selesaikan dengan gurunya, apa jenis masalahnya, kemudian orang tua harus juga terlibat, karena kalau di sekolah ini kan kita harus mendidik anak-anak, mengembangkan karakter anak-anak itu bagaimana, harus kita pahami karakter yang baik, sehingga nanti kemudian hari anak-anak bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru harus bisa memahaminya. Intinya berpihak pada siswa ya, dengan melibatkan banyak pihak terkait ya Bu, termasuk stakeholder juga orang tua dan lain-lain. Ibu, selanjutnya Bu, apakah menurut Ibu ada hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, saya kira dalam mengambil keputusan dalam dilema etika memang ada beberapa hal yang harus kita cerna ya. Kita pahami dulu latar belakang permasalahannya itu apa, terus kita mengambil keputusan itu apakah nanti berdampak yang bagaimana, yang baik atau yang buruk, solusinya apa. Kalau misalnya itu buruk, apa selanjutnya harus kita lakukan, sehingga nanti di kemudian hari barangkali ada permasalahan yang seperti itu tadi, kita sudah punya pengalaman, oh masalah ini harus kita selesaikan seperti ini jalan keluarnya. Nah, jadi tergantung permasalahannya itu apa dulu. Ya, dilihat dulu masalahnya seperti apa, kemudian solusinya dengan strategi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Baik Bu, selanjutnya Bu, adakah hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, banyak sekali tantangan, yang terutama yang pertama pasti kalau kita mengambil suatu keputusan ada beberapa pihak yang tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan ya. Mungkin orang tua yang tidak terima, mungkin guru-guru tidak bersimpati atau sama dengan pemikiran kita, tapi kita harus saling berkolaborasi, bersinergi. Apa sih yang harus kita lakukan ke depan, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi-spekulasi yang terjadi, sehingga nanti keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak, sehingga nanti kalau kita melangkah ke depan tidak ada berbagai pihak pun yang tidak menerima seperti itu. Jadi bisa lapang dada, diterima dengan ikhlas tanpa merupakan menjadi pemunculan pemikiran yang menimbulkan hal-hal yang negatif. Jadi membangun hubungan yang kuat dan harmonis Bu ya dengan sesama pihak gitu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedurnya seperti apa? Kalau jadwal tertentu saya kira tidak ada ya. Mungkin kalau itu kita lihat kasusnya. Kalau kasusnya itu sangat urgent yang harus kita selesaikan hari itu juga. Dari pihak-pihak manapun yang terlibat kita ajak runding, berkomunikasi, sehingga nanti tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Ya, kita ingin sekolah kita ini selalu kondusif dalam berbagai hal. Berarti berdasarkan skala prioritas ya, mana yang paling urgent diselesaikan lebih dulu. Ibu, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah atau pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya,
Yang jelas faktor-faktornya itu yang pertama dari peserta didik ya, mungkin permasalahannya itu apa, dari guru-guru misalnya tadi seperti pendidikan inklusif ini ya, yang sekarang lagi marak ini di dunia pendidikan ya. Yang pertama siswanya harus bisa memahami, bisa menerima dengan baik, bisa bergaul dengan baik. Kemudian dari gurunya, ini merupakan wawasan yang baru. Jadi guru-guru punya pengalaman, bisa mengelola kelas dengan baik dengan hal tersebut. Dari pihak sekolah juga begitu. Ini pengalaman juga supaya kedepannya nanti bagaimana mencari jalan keluar untuk menerima anak-anak seperti itu. Kita mewadahi, kita memberikan pembelajaran yang terbaik tanpa membedakan siapapun di dunia pendidikan, karena merupakan tanggung jawab kita bersama di dunia pendidikan. Luar biasa Bu ya. Bu terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas yang pertama, kita harus selalu bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak, guru, wali murid, leader, tokoh masyarakat, itu kita libatkan dalam suatu mengambil keputusan. Ya, yang kedua, kita harus bisa mencerna manakah yang merupakan keputusan itu harus yang urgent, yang harus kita selesaikan dulu permasalahannya, yang butuh waktu yang secepatnya tanpa berlarut-larut. Kemudian kita tidak boleh sepihak, atau kita harus bisa menghormati dalam mengambil keputusan, apakah itu nanti menyinggung orang lain, menyinggung berbagai pihak yang lain. Itu harus kita memahami seperti itu, hingga nanti kedepannya nanti dari berbagai permasalahan itu tidak menimbulkan suatu masalah baru. Nah, ini merupakan pengalaman bagi kita. Oh, semua pengalaman ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menyelesaikannya dengan berbagai trik-trik tadi yang sudah terjadi. Siap Bu, waduh Bu, sangat membantu saya dalam menambah wawasan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan-keputusan yang efektif ya Bu untuk dilema etika. Terima kasih banyak Bu Dewi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Pak Rahmat, mohon maaf hari ini saya mengganggu sedikit waktunya. Saya ingin berbincang dengan Bapak terkait praktek pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dibagikan Bapak. Apakah Bapak berkenan Pak hari ini? Oke, monggo silakan. Saya wawancara Pak ya. Oke. Pak, terima kasih. Jadi ini salah satu tugas kami di CGP Bapak untuk mewawancara 2 atau lebih kepala sekolah terkait bagaimana pimpinan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai pendidikan yang ada. Itu Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Bapak sebelumnya. Bisa kenal Pak? Pak Rahmat, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDI Darun Najah ini, kira-kira apakah pernah ada suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu bisa menimbulkan dilema Pak dalam penyelesaiannya? Jadi jika memang ada, apakah Bapak berkenan untuk bercerita dan bagaimana kira-kira langkah Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, terima kasih sebelumnya Bu. Jadi memang dalam sebuah lembaga pendidikan pasti ada banyak masalah, baik itu yang timbul antar guru ataupun dengan di siswa. Dan kadang-kadang masalah itu bukan hanya antara benar dan salah, kadang-kadang masalah itu ternyata benar sama benar. Nah, itu yang kadang-kadang memang menimbulkan apa ya, harus butuh ekstra hati-hati dalam penanganannya. Jadi contoh misalnya, contoh sederhana misalnya ada siswa yang sering terlambat misalnya. Anak ini terlambat sampai beberapa hari kok sering terlambat. Ketika kita panggil untuk konseling, ternyata dia menceritakan bahwa orang tuanya sudah sakit. Jadi sebelum berangkat sekolah itu dia harus
merawat ibunya, menyiapkan obatnya yang harus diminum dan seterusnya, sehingga datangnya terlambat. Jadi ini kan datang terlambatnya itu adalah suatu masalah ketika itu terus menerus, tapi tidak ada niatan terlambat atau bukan kesengajaan, tapi itu sebuah keterpaksaan dengan niat yang baik. Jadi si anak ini mempunyai nilai kebajikan, harus membantu merawat orang tuanya, tapi di sisi lain dia harus terlambat sekolah. Jadi hal semacam ini, yaitu tadi yang dilema etika itu tadi. Jadi penanganannya ya memang kita harus melihat sebuah kasus itu tidak hanya dilihat dari luarnya, tapi kita harus cari tahu latar belakangnya itu apa, sehingga kita bisa pas nanti ketika mengambil keputusan. Jadi semacam itu. Gitu Bapak nih. Jadi ada juga memang Pak nih, kalau yang kita kenal dalam menghadapi masalah itu ada dilema etika ketika kita menemukan suatu kasus itu benar lawan benar gitu. Yeah. Seperti yang kasus Bapaknya dengan tadi gitu. Atau ada juga bujukan moral ya Pak ya. Kalau bujukan moral kan dia benar lawan salah kan, seperti itu gitu. Jadi selama ini berarti Bapak sudah mengidentifikasi Pak ya, itu yang harus dilakukan dulu Pak ya, kira-kira bagaimana mengambil keputusan itu ketika benar lawan benar seperti apa, begitu nih Pak? Iya. Nah, kemudian kalau masalahnya seperti itu, kira-kira bagaimana Pak dengan mengambil keputusan untuk masalah tersebut? Jadi pertama seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus melakukan identifikasi tadi ya, seperti yang saya sampaikan juga, harus identifikasi dulu latar belakang penyebabnya, kemudian sehingga kita bisa memperkirakan apakah ini sebuah dilema etika ataukah bujukan moral. Kemudian setelah itu kita harus dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk dengan si pelaku atau orang-orang di sekitarnya, dengan teman kalau di lingkup sekolahan, dengan teman, dengan guru, untuk kejelasan kasusnya. Jadi kejelasan kasusnya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan kemudian langkah-langkah berikutnya. Seperti misalnya kalau memang itu kejadian seperti itu, misalnya sudah dipastikan bahwa ini adalah dilema etika, maka kita harus, karena ini sama-sama benar, maka harus dipertimbangkan. Ada banyak, kita harus analisa. Contoh misalnya seberapa besar manfaat atau mudaratnya antara kedua permasalahan ini. Misalnya tadi contoh yang saya sampaikan tadi ya, misalnya antara membantu ibu dengan terlambat sekolah, ini mana yang lebih bermanfaat, mana yang paling sedikit mudaratnya, mana yang paling besar manfaatnya, itu kita pertimbangkan antara kedua hal tersebut. Kemudian dampaknya di sekolahan itu juga kita pertimbangkan, apakah dampaknya itu hanya sesaat atau sampai dampak jangka panjang, atau misalnya hanya lingkupnya kecil atau ya. Jadi semua itu kita pertimbangkan nanti untuk menentukan sebuah keputusan kebijakan. Jadi Bapak, selanjutnya Pak, apakah ada hal-hal yang Bapak anggap sebuah langkah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau saya ya khususnya di sekolahan kami di SD Darul Najah atau mungkin juga di tempat lain, jadi kalau saya pribadi ini memang itu tidak bisa serta-merta kemudian langkah efektif itu akan bisa diterapkan ketika sudah dilakukan atau ada pembiasan sebelumnya. Contoh kalau menurut saya itu lebih ke kepercayaan di antara warga sekolah, antara kepala sekolah dengan guru dengan murid atau dengan wali murid. Nah, jadi adanya rasa kepercayaan itu kan tidak serta-merta mungkin saat itu. Jadi sebelumnya itu kami sudah berusaha untuk membangun hal itu, sehingga ketika ada masalah seperti tadi itu kemudian kita analisa, kita pertimbangkan, kemudian hasil akhirnya meskipun kami sebagai kepala sekolah punya kewenangan untuk mengambil kebijakan,
tapi kita musyawarahkan dengan berbagai pihak yang terlibat tadi. Dan ketika kita sudah mempunyai kepercayaan di antara masing-masing kita, itu akan enak. Jadi menurut saya itu yang menjadi langkah efektif kepercayaan. Dan kalau di Aceh ini yang sering kali saya bertemu adalah kekeluargaan, kepercayaan. Jadi ketika sudah ada kepercayaan di antara guru dan murid, antar guru dengan kepala sekolah, sehingga keputusan yang kita ambil itu mereka bisa menerima dengan legowo. Bukan kemudian ada pikiran nanti ndang begini, ini ndang begini, tidak ada pikiran semacam itu. Dan itu juga dengan adanya kepercayaan dan keluarga itu akan menciptakan kita harus yang kedua ya, yang pertama kepercayaan, kemudian menyamakan persepsi sudut pandang dalam melihat sebuah kasus tersebut. Jadi ketika kemudian wali murid, ketika kepala sekolah atau guru membuat keputusan, ini harus kemudian supaya bisa diterima oleh wali murid, maka sebelum keputusan itu diambil harus ada persamaan persepsi terhadap dalam memandang sebuah masalah tersebut. Dan itu ya harus diawali dengan itu tadi, rasa kepercayaan tadi, persamaan persepsi, persamaan visi. Kalau wali murid sudah percaya dengan pihak sekolahan bahwa memang kepala sekolahnya seperti ini, gurunya seperti ini, visinya seperti ini. Misalnya nanti mengambil keputusan seperti ini, niatnya loh baik, bukan merugikan salah satu pihak atau merugikan si murid atau bagaimana. Jadi mereka atau semua pihak itu bisa menerima dengan legowo, istilahnya seperti itu, dengan ikhlas. Jadi langkah efektifnya yaitu membangun kepercayaan dulu, kemudian menyamakan persepsi, sehingga nanti dalam mengidentifikasi sebuah masalah dan menganalisanya sampai mencetuskan sebuah keputusan, itu bisa diterima oleh semua pihak. Gitu ya Pak ya. Jadi membangun komunikasi yang efektif, membangun relasi seperti itu Pak ya, tadi intinya di situ. Nah, Pak, selanjutnya adakah hal-hal yang selama ini menurut Bapak itu merupakan sebuah tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu Pak? Tantangannya ya, pertama tantangannya itu karena sama-sama benarnya, pasti ada mungkin pihak lain yang bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing karena sama-sama benar. Kecuali kalau benar dengan salah kan mudah gitu kan. Jadi ketika ada masalah yang berhubungan misalnya dengan antar guru misalnya, atau kalau sekolah dengan guru atau guru dengan murid, pasti pihak-pihak yang terkait di dalamnya itu biasanya punya pendapat masing-masing untuk menyatakan bahwa dia yang benar. Dan itu ya kita maklumi memang karena ini masalah yang sama-sama benarnya. Jadi itu sebuah tantangan untuk kemudian tantangannya adalah menimbang atau menganalisa sejauh mana dampak atau misalnya manfaat dan mudarat dari kasus tersebut. Jadi butuh kejelian, butuh pemurnian niat, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya kembali lagi menyamakan persepsi dan kemudian membangun kepercayaan di awal sebelum adanya kasus itu. Kalau ada kasus baru membangun kepercayaan ya susah. Jadi itu harus dilakukan ya sebelumnya. Itu jadi tantangannya seperti itu. Iya Bapak. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak misalnya ketika ada suatu masalah? Saya kira kalau masalah, apapun masalahnya ya, baik itu dilema etika maupun masalah yang bujukan moral itu, kalau kami biasanya tidak ada jadwal khusus atau menentukan waktu khusus, tapi itu ya mengalir, tapi penyelesaiannya itu berdasarkan skala prioritas. Jadi mana yang paling penting didahulukan, kemudian dampaknya, risikonya dan seterusnya itu pasti akan kita dahulukan.
kemudian juga lihat situasi dan kondisi apakah harus langsung diselesaikan di tempat saat itu juga ataukah nanti nunggu agak reda misalnya. Kadang-kadang kan ketika ada kasus masih sama-sama pihak-pihak yang terlibat, situasinya masih sama emosi, masih sama-sama bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Mungkin kita cari waktu yang mungkin sudah agak reda, sudah bisa jernih. Jadi itu sangat situasional dan Fleksibel ya Pak ya? fleksibel, dan kita pasti akan pakai skala prioritas. Mana yang urgent, mana yang tidak, seperti itu. Siap. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Faktor-faktor atau Faktor atau orang. Kalau orang yang jelas ya semua warga sekolah pasti akan punya peran. Jadi juga akan sangat tergantung dengan kasusnya. Tapi yang jelas yang pertama kalau di sekolah itu ya pasti guru. Jadi kalau saya sebagai kepala sekolah, pasti yang sangat penting bagi saya adalah guru. Gitu. Saya pasti akan berkonsultasi, karena juga mungkin bahkan guru itu mungkin lebih paham situasi dari kasus tersebut daripada saya, mungkin karena mereka para guru ini lebih tahu persis dengan kondisi anak-anak dan seterusnya dengan kasusnya. Itu yang pertama dengan guru. Kemudian kalau misalnya hal-hal yang umum yang skala besar misalnya dengan pihak yayasan, kami juga sering berkonsultasi dengan pihak yayasan. Jadi termasuk juga dengan wali murid, misalnya wali murid pasti akan sekali waktu pasti akan kita tanyai bagaimana kondisi anak dan seterusnya, sehingga dalam menyelesaikan masalah dan itu kita bisa menganalisa dengan detail. Jadi itu kalau dari faktor orang atau pihak ya. Kemudian misalnya faktor-faktor yang mendukung, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan. Dan ini memang kekeluargaan di ini tingkat guru dengan kepala sekolah dengan warga sekolah yang lain, kekeluargaan. Kemudian kalau di sini itu mungkin dengan hampir sama, saya kira tidak ada gap yang begitu apa ya antara kepala sekolah dengan guru ya, seperti biasa, seperti mungkin yang dengan lihat di sini. Memang itu sengaja kita bangun biar timbul rasa kebersamaan dan kepercayaan. Itu nanti ketika kita bermusyawarah itu harapannya bisa lebih mudah menemukan titik temu dari sebuah kasus. Mungkin itu. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Iya, pelajaran yang pertama adalah bahwa dalam melihat suatu masalah itu jangan sampai kita hanya melihat masalah dari kulit luarnya saja. Jadi setiap masalah itu harus kita identifikasi, kita analisa dengan detail apa penyebabnya, kemudian kita analisa manfaatnya, risikonya, dampak terhadap ya apakah dampaknya jangka pendek atau jangka panjang. Jadi itu yang penting saya kira pelajaran yang kita petik. Dan tidak semua masalah itu antara benar dan salah. Kadang-kadang masalah itu dengan antara yang benar dengan yang benar. Jadi dalam memutuskannya, mengambil keputusan itu juga harus hati-hati. Jadi itu pelajaran yang bisa dipetik sehingga kita tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Setiap ada masalah di antara yang benar atau yang benar, atau yang benar dengan yang salah, itu pertanyaan awal dari itu dulu. Jadi itu pelajaran yang bisa dipetik. Iya. Pak Rahmat, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, terima kasih sama-sama Bu. Dengan sharing-sharing hari ini jadi menambah wawasan saya Pak, Ya, untuk bisa mengambil kebijakan juga tuh, mengambil Ya. keputusan di lembaga yang saya pimpin juga Pak. Jadi Pak, terima kasih banyak saya ucapkan lagi Ya. karena sudah mengganggu waktunya. Sukses selalu ya Pak, dan Ya. sehat selalu untuk Ya, Pak Rahmat. alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih atas
kesediaan Ibu datang ke sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini ya bisa bermanfaat untuk kita Amin, semua. pasti itu Pak. Terima kasih Bapak, Oke. saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.